Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala sehingga kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Anak-anakku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla dan segenap pendengar serta pemirsa yang semoga senantiasa mendapatkan curahan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan tema kita tips hidup bahagia, dan kali ini kita akan mengkaji apa yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di halaman 21. Halaman 21. Poin yang ke-6. Silahkan dibaca Mas Anjasah. Sering menyebut nikmat-nikmat Allah baik yang nampak maupun tersembunyi. Ya, yang keenam adalah mengingat nikmat Allah. Jadi kalau orang pengen hidup bahagia, dia harus mengingat-ingat nikmat Allah. Nikmat Allah itu ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Apa contohnya Mas Usama yang terlihat? Dikasih mainan. Rumah. Terus kendaraan. Mobil apa sepeda? Semuanya. Apa lagi? Yang kelihatan dengan mata. Api, bumi. Itu kelihatan atau tidak? Kelihatan. Ada nggak orang yang nggak punya api umi? Banyak. Ya, itu nikmat yang kelihatan. Yang nggak kelihatan apa masukkan? Ilmu. Terus apa lagi? Ketenangan. Terus yang ada dalam perut kita, di dalam apa organ yang ada dalam perut kita, yang ada dalam paru-paru, jantung, ginjal, ya. Itu contoh nikmat yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka ini adalah cara supaya kita bahagia. Supaya kita bahagia adalah kita mengingat-ingat nikmat Allah yang sangat banyak, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Bahkan mungkin yang tidak kelihatan mungkin lebih banyak daripada yang kelihatan. Mungkin. Ya. Ketika ada orang sakit ginjalnya, ada orang sakit apa? Ginjalnya. Dan ginjalnya gagal. Ginjalnya gagal itu maksudnya ginjalnya tidak berfungsi. Na'udzubillahi min dzalik. Fungsinya ginjal itu adalah menyaring darah. Menyaring darah. Menyaring dari apa masuknya? Kotoran. Itu salah satu fungsinya ginjal. Apakah di dalam darah kita ada kotoran? Ada. Dari mana kotorannya? Mungkin dari makanan yang kita makan atau dari minuman yang kita minum. Makanan atau minuman yang kita makan, yang kita konsumsi itu mungkin kan mengandung racun. Racun pengawet, ya. Racun pewarna, racun MSG, racun pemanis dan sebagainya. Itu kalau dibiarkan bahaya. Maka perlu disaring. Dan itu kerjaannya organ namanya apa? Ginjal. Nah, kadang-kadang ginjal ini capek. Karena terlalu sering apa?
nyaring kotoran. Pernah nggak ngelihat saringan air yang di kamar mandi itu? Maksudnya, pernah suatu saat nggak saringan itu macet? Karena apa? Sampah. Karena banyaknya kotoran, sehingga perlu dibersihkan, diangkat. Ginjal suatu saat dia nggak kuat karena terlalu banyak yang disaring. Dan racunnya terlalu besar. Akhirnya ginjal itu rusak. Nah, kalau ginjal rusak, maka nggak ada organ yang bertugas menggantikan ginjal. Akhirnya dibikinlah organ di luar oleh para ahli. Dibikin mesin, ya. Itu yang diistilahkan dengan cuci darah. Bagaimana teknisnya? Teknisnya dimasukkan selang satu, di sini satu di sini. Selang yang pertama digunakan untuk nyedot, kemudian dimasukkan ke mesin. Mesin itu adalah untuk menggantikan fungsi ginjal. Setelah itu, setelah bersih, kemudian dimasukkan lagi ke sini. Berapa jam? 5 jam. 5 jam. Berapa kali? Tergantung tingkat kerusakannya. Kalau misalnya sudah rusak banget, bisa dalam seminggu 3 kali. Biayanya bisa 2 juta sekali cuci, bisa 3 juta. Berapa lama? Bisa seumur hidup. Itu contoh nikmat yang kadang-kadang tidak kita sadari, yang tidak kita lihat. Itu baru ngomongin apa? Satu organ. Apa tadi namanya? Ginjal. Belum kita ngomongin organ yang lainnya. Ada jantung, ada paru-paru, ya, ada usus. Ya, ini adalah yang keenam. Sering menyebut nikmat-nikmat Allah yang terlihat maupun yang tersembunyi. Ya, masukkan. Mengenal nikmat-nikmat Allah dan selalu menyebutnya merupakan salah satu faktor yang dapat mengusir keresahan dan kesedihan, mendorong seorang hamba untuk bersyukur, yang hal itu merupakan derajat syukur yang paling tinggi walaupun ia tertimpa kefakiran, sakit atau musibah lainnya. Karena jika dia bandingkan antara nikmat Allah kepadanya yang tidak terhitung baik kuantitas atau kualitasnya dengan apa yang dideritanya dan dari berupa kesulitan, berbagai kesulitan, saya kesulitan tersebut tidak seberapa jika dibanding nikmat Allah Ta'ala. Mas Anjas, ketika kamu jatuh kemarin, sakit ya? Sakit. Sedih? Sedih. Biar tetap syukur gimana? Bersabar. Terus apa ini tadi yang barusan kita baca bagaimana? Meminta. Suka? Mengingat apa? Mengingat Allah. Nikmat Allah. Dengan ujian yang dialami, kemudian dibandingkan. Sekarang Abi tanya, bibir Mas Anjas ini yang sedang sakit itu, sakit kayak gini sudah berapa kali? Baru sekali. Mudah-mudahan nggak lama kan, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Anjas sekarang umurnya berapa? 10 tahun. 10 tahun sama seminggu lama mana? 10 tahun. 10 tahun. Kenapa kita melupakan sehat 10 tahun? Gara-gara sakit berapa? 1 kali. Seminggu. Jadi ketika orang mengingat, membanding-bandingkan antara nikmat yang dia rasakan dengan ujian yang dia alami, itu pasti lebih banyak apa? Nikmatnya. Contoh, ada seorang tentara pasukan kaum muslimin, saya lupa namanya, kalau nggak dari sahabat, dari kalangan salaf. Tangannya putus. Apa? Tangannya putus. Ketika perang tangannya putus. Ternyata walaupun tangannya putus,
dia tetap bisa bersabar, kemudian malah bukan hanya bersabar, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dia membandingkan antara yang hilang dengan yang masih ada. Yang hilang berapa? 1. Yang masih ada berapa? 3. Kok 3? Tangan dan 2 kaki. Jadi ketika kita dapat musibah, itu selalu kita memikirkan seperti itu. Ya. Kehilangan duit. Berapa? Kehilangan duit. Ya. Misalnya baru dikasih sangu sama api. Berapa, Nyes? 70.000. Seminggu ya, Nyes ya. Tahu-tahu mainan di luar jatuh, merobol. Sakunya bolong. Sampai ke rumah dicari-cari, enggak ada. Dicari, ditelusuri, ternyata enggak ada. Sabar. Karena uang yang hilang dengan uang yang masih ada tetap lebih banyak uang yang masih ada. Loh, seandainya nih, naudzubillah min dzalik, rumah kebakar. Apa? Rumah kebakar, ludes. Semuanya habis. Lemarinya habis, bahkan motornya habis, semuanya habis, pakaiannya habis. Lebih banyak mana yang hilang sama yang masih ada? Hah? Ludes habis kok. Nyawa. Antara nyawa dengan rumah mahal mana? Nyawa. Alhamdulillah, anak masih selamat, istri masih selamat, bapak masih selamat, abi masih, umi masih selamat. Dan kita ketika cerita seperti ini bukan kita pengen supaya apa? Kebakaran rumah, bukan. Tapi kita kasih ilustrasi, kasih contoh supaya kita bisa membayangkan bahwa nikmat yang Allah berikan tetap lebih banyak dibandingkan musibah yang kita alami. Makanya dahulu para sahabat, para ulama kita, para salaf, ketika mendapatkan ujian bermacam-macam, mereka tetap bisa tegar, tidak gampang ngeluh. Ya, cuma mati listrik misalnya, sibuk. Biasanya pakai AC. Subhanallah. Antara mati listrik yang cuma 2 jam, 3 jam, 4 jam dengan kenyamanan AC yang selama ini kita rasakan, lebih lama mana? Ya sudah, syukur, latihan, jangan banyak mengeluh. Ya, lanjut, maksud sama. Justru kesulitan dan musibah yang dihadapi seorang hamba, lalu ia menghadapinya dengan kesabaran, ridho dan menerima, niscaya akan berkurang tekanannya, ringan bebannya, dan harapannya hanyalah pahala dan ganjaran dari Allah Ta'ala. Terus jadi beribadah kepada Allah dengan bersikap sabar dan ridho akan menjadikan sesuatu yang pahit menjadi manis, sehingga manisnya pahala akan melupakan pahitnya kesabaran. Dan ajaibnya anak-anakku, para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, musibah di dalam agama kita itu ternyata bisa menghasilkan pahala. Ini yang mungkin di dalam agama lain tidak ada. Ya, bayangkan. Kita dapat musibah, terus kita bersabar, kita dapat pahala. Dan balasannya di akhirat luar biasa. Ya. Makanya ada sebagian orang disebutkan dalam hadis punya derajat yang tinggi di surga, padahal amalannya biasa-biasa aja. Ternyata apa? Karena pahala dari kesabaran dia menghadapi musibah. Ya. Sudah dapat pahala, dosanya diampuni, dikurangi, digugurkan sama Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita diuji oleh Allah dengan sakit, diuji oleh Allah dengan kehilangan sesuatu, diuji oleh Allah dengan dihina, maka bersabarlah. Sekarang Abi tanya,
Kalau kita sakit nih, sakit terus kita ngeluh. Sembuh nggak? Maksud sama? Enggak. Dapat pahala? Enggak. Rugi? Ya. Mendingan kita bersabar. Dengan bersabar mudah-mudahan cepat sembuh, terus dapat pahala. Inilah salah satu kunci kebahagiaan, yaitu sering-sering menyebut nikmat Allah yang terlihat maupun yang tersembunyi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.